Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah semua anak ibu sehat ya. Nah baiklah, walaupun kita masih keadaan COVID-19 ini, ibu harap anak-anak ibu selalu menjaga kesehatannya ya. Selalu memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan atau keramaian ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pasti anak-anak ibu belum kenal sama ibu kan? Baiklah, ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Tiara Lana Pratiwi dari mahasiswa magang Universitas Islam Riau dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kita mulai dengan berdoa. Doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tetapi ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak ibu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ayo, ada yang ingat? Ya, pembelajaran kita sebelumnya yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ada yang masih ingat apa itu diagram batang? Ya, diagram batang itu diagram yang menyajikan data secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk batang atau persegi panjang ya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai menyajikan data secara diagram garis. Nah, apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu diagram garis? Belum ya? Ya, diagram garis itu boleh anak-anak ibu catat ya. Diagram garis itu diagram yang berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Baiklah, sebelum kita membahas bagaimana diagram garis itu, contohnya, langkah-langkah cara membuatnya, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita tentang diagram garis. Yang pertama, ibu akan menjelaskan apa saja langkah-langkah dari pembuatan diagram garis. Boleh anak ibu catat ya. Ya, langkah-langkah yang pertama dalam pembuatan diagram garis ini, yang pertama yaitu 1. Atur poros secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Nah, yang kedua, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal dan informasi pada label pada kedua sumbu. Yang ketiga, buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Yang keempat, bergabunglah dengan poin yang dibuat dengan garis lurus. Yang kelima, beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang diberikan. Nah, itulah langkah-langkah cara pembuatan diagram garis ya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana menyelesaikan soal tentang diagram garis. Di sini ibu ada contoh diagram garis mengenai dialir mobil ya. Di sini pada akhir 1995 sampai 2004
Dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut laporannya. Yang pada tahun 1995 jumlah mobil yang terjual yaitu 15. Pada tahun 1996 yang terjual adalah 18. Pada 1997 yang terjual 27. Pada tahun 1998 yang terjual 21. Selanjutnya pada tahun 1999 yang terjual yaitu 18. Yang selanjutnya pada tahun 2000 mobil terjual yaitu 30. Selanjutnya 2001 yang terjual 32. Pada tahun 2002 yang terjual 20. Selanjutnya pada tahun 2003 yang terjual 17. Dan yang terakhir pada tahun 2004 yang terjual ada 15. Maka pembuatan diagram garisnya pada contoh soal di atas yaitu seperti ini ya. Boleh anak ibu bikin di rumah seperti contoh yang sudah ibu buat. Seperti ini ya. Di sini tahunnya. Baiklah, untuk membuat garisnya kita sesuaikan ya. Tadi di sini 1095 jumlah mobil yang terjual 15 ya. Kita sesuaikan 1995 sesuaikan dengan 15. Garis gini ya. Sesuaikan semuanya. 1996 yang terjual tadi 18. Sesuaikan garisnya ya dengan angka 18. Selanjutnya seperti itu, bikin garis gini ya. Selanjutnya kita satukan. Jadilah seperti ini ya kalau disatukan. Nah, jadinya seperti ini ya. Maaf ibu kalau kurang rapi. Kalau anak-anak ibu bikin di rumah, rapikan ya. Boleh minta bantu orang tua atau kakaknya. Baiklah, berdasarkan diagram garis yang sudah kita buat tadi, di situ menunjukkan bahwa sebagian besar penjual mobil terjadi pada tahun 2001 ya. Penjual mobil itu cenderung meningkat antara 1995 hingga tahun 1997, sedangkan cenderung menurunnya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. Baiklah, sampai di situ. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Baiklah, sebelum menutup pelajaran, kita akan beri kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu kesimpulannya, pada diagram garis, sumbu X itu menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai data statistik. Nilai titik X dan Y itu menunjukkan nilai-nilai data statistik pada saat waktu tertentu. Selanjutnya, titik-titik X dan Y itu dihubungkan dengan garis yang pada akhirnya akan membentuk sebuah grafik. Baiklah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.